Halo, perkenalkan saya Gatot Wicaksono. Saya jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi di BINUS University. Saya masuk di tahun 2014 dan saya lulus kuliah di tahun 2016. Saat ini saya menjabat sebagai CEO di PT Jari Karya Indonesia atau biasa disebut dengan jarifish.com. Pengalaman saya kuliah di BINUS sangat berpengaruh terhadap perjalanan karir saya, terutama pada saat saya mulai berkarir di dunia IT, itu saya background-nya adalah technical sekali. Kemudian setelah setahun saya bekerja, saya mulai mencari-cari kampus yang kira-kira bisa mensupport saya dalam perjalanan karir saya. Nah, saya mencari BINUS, kebetulan ada jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi, kemudian saya join ke dalamnya, dan itu sangat berperan sampai dengan karir saya saat ini. Kenapa? Karena di dalam MMSI yang saya ambil itu tidak hanya dari sisi teknikal, tapi dari sisi manajemen dan juga strategik secara corporate itu diajarkan. Pengalaman yang berharga menurut saya selama saya berkarir adalah pertama kali saya bekerja, dulu di tahun 2013 setelah saya lulus S1, saya bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan, kantornya di Kemang. Itu dulu statusnya mungkin sebutannya masih on job training gitu ya. Jadi di on job training itu saya banyak belajar, kita dikasih pengalaman, kita dikasih kesempatan untuk pegang satu project, dan di situ adalah titik balik ketika saya mulai belajar industri IT, mulai dari project management, mulai dari product management, implementasi, dan lainnya. Setelah sering berjalannya waktu, saya mulai dilirik sama beberapa perusahaan, dan akhirnya saya masuk ke perusahaan-perusahaan lain itu dengan kondisi tidak melamar pekerjaan gitu ya, tapi di hijack oleh beberapa perusahaan. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan untuk bikin di PT Jari Karya Indonesia ini, itu saya join sebetulnya di holding company-nya tahun 2016 sampai dengan saat ini. Nah, Jarifish sendiri berdiri di tahun 2021 sampai dengan saat ini, dan sekarang saya sudah memiliki kurang lebih hampir 3.000 user di lapangan, dan itu salah satu pencapaian saya yang berkat dulu pertama kali saya kerja melakukan on job training dan banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan knowledge, itu adalah salah satu titik balik sehingga saya bisa mencapai titik saat ini. Latar belakang saya mendirikan PT Jari Karya Indonesia atau Jarifish ini adalah saya melihat di Indonesia ini sangat banyak peluang atau perusahaan yang memiliki tenaga kerja lapangan, atau kita nyebutnya itu field operation monitoring gitu ya. Jadi teman-teman yang kerja di lapangan itu sangat banyak, mulai dari tim surveyor, tim sales, tim marketing, tim collection gitu ya, dan lain-lain, teknisi segala macam, kurir yang logistik gitu ya, yang kita kirim barang segala macam, itu termasuk orang yang kerja di lapangan. Saya melihat potensi di sana ada market yang sangat besar. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih perlu, secanggih-canggihnya teknologi, tetap harus masih ada perlu untuk orang melakukan visit ke entah ke rumahnya customer, entah ke rumahnya nasabah gitu ya. Itu harus tetap melakukan visit, dan itu perlu dilakukan monitoring dari sisi kantornya. Nah, dari sisi kantor akan melakukan monitoring terhadap pekerjaan mereka, mulai dari progres, mulai dari activity yang dilakukan gitu ya, mereka ada posisinya ada di mana, dan lain-lain. Nah, dari sana latar belakang saya membangun Jarifish sebenarnya ingin membantu teman-teman yang bekerja di lapangan sehingga mereka bisa mendapatkan atau lebih dipermudah aktivitinya tanpa harus nulis lagi di kertas. Dulu mungkin 5-10 tahun yang lalu kita lihat banyak sekali aktivitas yang di lapangan tapi dilakukannya masih menggunakan paper base gitu ya, masih menggunakan paperwork. Tapi dengan adanya Jarifish itu semua akan hilang karena semuanya sudah application base. Jadi semua data, semua informasi akan tersimpan di cloud, dan itu akan dikirim secara real time dari lapangan dan akan langsung diterima oleh kantor pusat. Dan kalau ditanya backgroundnya sebetulnya saya ingin membantu teman-teman yang bekerja di lapangan ini untuk naik level supaya tidak berada di dalam
posisi itu terus gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat banyak teman-teman yang di lapangan ini itu bekerja related dengan kondisi yang mereka penghasilannya mereka atau income-nya mereka itu related tergantung dari kebutuhan atau dari pencapaian yang mereka hasilkan. Sebagai contoh misalkan kurir. Kurir itu ada juga yang model bisnisnya adalah mereka akan mendapatkan tambahan ketika mereka menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tapi dari kondisi-kondisi tertentu gitu ya, karena mereka mungkin masih paper base, masih berdasarkan kertas, ada kena hujan, tulisannya kurang rapi, segala macam, jadi mereka tidak mendapatkan income tambahan. Nah, saya coba membantu dengan adanya aplikasi Jarivis ini untuk melakukan monitoring itu semua, dan mereka tidak perlu melakukan penulisan, mereka langsung input saja di aplikasi, supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal terhadap income-nya mereka. Perjalanan karir saya bekerja mulai dari tahun 2013, bekerja di salah satu perusahaan IT consultant di daerah Jakarta Selatan. Saya dipercaya untuk pegang salah satu produk dari prinsipal yang ada dari luar. Kemudian di 2015 saya dipindah ke salah satu perusahaan dengan model bisnis yang sama, masih di IT consultant juga, dan pegang produk yang sama, hanya beda perusahaan. Kemudian di 2016 saya mulai diajak untuk membangun PT Jari Solusi Internasional, yaitu adalah holding company-nya PT Jari Kar Indonesia. Di sana saya mulai banyak belajar terkait dengan product management dan juga project management. Itulah salah satu poin di mana yang setelah saya lulus kuliah yang sangat berguna bagi saya, karena waktu saya kuliah di MMSI itu juga diajarkan bagaimana kita memanage project, bagaimana kita membaca financial statement dan lain-lain. Nah, di sana di 2016 itu mulai saya terapkan karena posisi saya waktu itu untuk menghandle project dan product management di PT Jari Solusi Internasional. Kemudian di 2020 saya mulai membangun membangun produk si Jarivis ini. Kemudian di 2021 dari shareholder itu meminta ini dipisah saja antara holding company-nya dengan Jarivis. Jadi Jarivis merupakan entity sendiri, dan kebetulan karena saya yang membangun produk ini dari awal, saya dipercaya dan diberikan mandat untuk lead PT Jari Kar Indonesia ini. Kenapa Jarivis? Sebetulnya dulu namanya Jarvis. Cuman, to be honest, saya takut di-sue sama Marvel. Jadi, saya tambahin I di depannya, sesimpel itu. Sebetulnya, Jarivis itu kepanjangan. Itu panjangannya adalah Jari Visibility. Kenapa? Karena visibilitas yang kita mau jual adalah kita menjadi punya visibilitas untuk melihat teman-teman yang kerja di lapangan, yang sebelumnya kita nggak punya visibilitas itu. Jadi, si Jarivis ini hadir untuk membantu perusahaan, untuk membantu company yang memiliki tim lapangan yang banyak, gitu ya. Contohnya punya tadi seperti surveyor, marketing, sales, teknisi, segala macam, itu menjadi punya visibilitas terhadap mereka yang bekerja di lapangan. Pencapaian terbesar Jarivis adalah kalau saya ingat-ingat lagi di tahun pertama di 2021 itu kita jadi salah satu top 10 startup untuk mewakili Indonesia yang pameran di Hanover. Cuman waktu itu karena kebetulan pas COVID, jadi kita pamerannya secara online. Itu adalah salah satu pencapaian terbesar Jarivis, karena kalau dilihat umurnya belum ada 1 tahun, tapi kita mampu mewakili Indonesia untuk menjadi salah satu showcase startup di pameran dunia. Kemudian berikutnya adalah kita juga masuk atau join ke beberapa akselerator seperti BCA dari Sinergi dari BCA, kemudian ada Telkomsel, ada Telkom, dan lain-lain. Tokoh yang menginspirasi saya adalah mungkin saya bisa sebut orang tua saya yang pertama, karena saya diajarkan dan dididik untuk bekerja secara jujur, bekerja secara apa adanya, dan bekerja lebih dibandingkan dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa membuat saya mencapai karir seperti saat ini. Dan lagi, kalau ternyata pembelajaran jujur tadi itu ketika saya berkuliah di BINUS itu juga related dengan kondisi yang ada di BINUS. Kalau nggak salah, kalau ujian nyontek juga
jadi kita di DO gitu ya, jadi harus jujur. Itu juga salah satu mental yang harus dibangun, dan mental yang entah kita akan jadi karyawan ataupun kita jadi entrepreneur, jujur adalah poin yang utama. Tujuan hidup saya, kalau kita berbicara terkait dengan karir, saya ingin membawa Jarivis ini dan membangun Jarivis ini agar lebih besar, bahkan kalau bisa sampai ke kancah dunia, global. Karena saat ini alhamdulillah Jarivis dibawa dengan umur yang kurang dari 3 tahun saat ini, itu sudah mencakup seluruh Indonesia. Kita memiliki user hampir seluruh Indonesia dengan ribuan user, dan saat ini sudah membantu jutaan transaksi yang sudah kita handle. Kalau berbicara terkait dengan tujuan hidup saya pribadi adalah yang pasti karena saya sudah berkeluarga, saya ingin membahagiakan istri dan anak saya sehingga mereka bisa hidup lebih nyaman, enak, tenang gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pelajaran juga dari perjalanan hidup saya juga. Kalau berbicara terkait hobi saya adalah fotografi. Jadi saya di 2013 sampai dengan 2019 sebelum COVID itu sebetulnya saya punya satu brand foto sendiri yang melayani fotografi untuk wedding dan pre-wedding. Brandnya juga sekarang masih jalan, alhamdulillah. Tapi memang saya sudah nggak banyak handle, jadi ada timnya sendiri yang udah jalan. Dan itu salah satu minat dan hobi saya yang bisa menghasilkan bahasanya mungkin kalau sekarang side hustle gitu ya. Untuk pembagian waktu antara dunia profesional dan juga keluarga, saya sangat mengedepankan, terutama sebagai seorang pemimpin di keluarga, saya juga mengedepankan keluarga saya yang pertama. Keluarga adalah yang utama. Tapi saya juga share ke anak dan istri saya kalau saya memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Maka dari itu, anak dan istri saya, alhamdulillah mereka bisa mengerti kondisi saya, sehingga saya bisa fokus dan bisa concern terhadap Jarivis. Biasanya kalau dengan Jarivis itu pasti karena kita di dunia profesional, berarti kita akan bekerja mulai dari Senin sampai dengan Jumat, dan juga untuk membagi waktu keluarga biasanya setelah after office hour ataupun di weekend. Pesan-pesan saya untuk teman-teman Binusian adalah tetap semangat dan tetap fokus terhadap pembelajaran yang ada di kampus, dan juga jangan ragu untuk mendapatkan ilmu dari manapun. Kampus adalah tempat untuk kita belajar, tapi kita mendapatkan ilmu itu bisa dari manapun. Kita bisa melakukan interaksi dengan siapapun, dengan kita bisa mendapatkan pengalaman di luar dari kampus pun, itu sangat berarti buat teman-teman semua. Jadi, buat Binusian, tetap fokus, tetap semangat, tetap jalani sesuai dengan passion kalian. Saya sangat bangga sebagai Binusian, terutama di jurusan saya, karena saya bisa merasakan impact-nya langsung terhadap dunia profesional, dan itu sangat berguna bagi saya di dunia profesional. Dan saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman, adik-adik sekalian untuk bergabung dengan Binus, supaya mendapatkan langsung kesempatan belajar di Binus, sehingga bisa merasakan langsung ambience dan juga experience belajar di Binus. Karena di Binus tidak hanya berdasarkan textbooks, tapi kita juga belajar dari real case atau real project yang ada di lapangan. Harapan saya untuk Binus University adalah semoga bisa terus berkarya dan bisa menghasilkan Binusian-Binusian yang luar biasa, karena kita lihat banyak sekali di lapangan, banyak sekali di dunia profesional lulusan dari Binusian yang sudah mencapai top karirnya, dan harapan saya adalah Binus tetap bisa mencetak Binusian-Binusian lainnya yang bisa menghasilkan atau bahkan membuat perusahaannya sendiri sebagai entrepreneur dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak.